Morning, sir. Welcome. Thank you. Everything is prepared? Yes, right this way. Pagi itu, halaman depan Geraha Utama Group dipenuhi deretan mobil mewah. Para karyawan bergegas masuk. Sebagian menunduk hormat ketika melihat sosok pria tua turun dari sedan hitamnya. Dialah Direktur Utama, R. Wirawan. Usianya lebih dari 60. Rambutnya mulai memutih, namun wibawa dan ketegasan tatapannya membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Ia dikenal keras, dihormati, sekaligus ditakuti. Seperti biasanya, Wirawan melangkah mantap dari parkiran menuju pintu lobi kantor. Sepatu kulitnya memantul di lantai marmer. Setiap anak buah yang lewat buru-buru memberi salam dengan suara pelan. Namun, pagi itu berbeda. Langkah Wirawan terhenti tiba-tiba. Di dekat taman kecil, seorang cleaning service sedang mengelap kaca. Perempuan muda itu mengenakan seragam biru gelap, sederhana tanpa riasan berlebih. Sekilas tak ada yang istimewa. Namun saat Wirawan menatap wajahnya, ia merasa dadanya bergetar. Mata itu, wajah itu, ia sangat mengenalnya. Sekilas ingatan masa mudanya muncul. Puluhan tahun lalu, ketika ia masih staf muda di bawah kepemimpinan Bapak Haryo, pemilik sekaligus komisaris utama perusahaan. Saat itu, ia pernah diberi amanah mengantar putri kecil sang komisaris ke sekolah. Gadis ceria, penuh rasa ingin tahu, yang selalu memanggilnya dengan sebutan akrab Om Wira. Kini, gadis itu berdiri di hadapannya, namun dalam balutan seragam cleaning service. Wirawan tercekat. Nafasnya berat. Tanpa pikir panjang, ia menundukkan badan dalam-dalam. Gerakannya kaku tapi syarat hormat, layaknya samurai Jepang di hadapan tuanya. Para karyawan yang melihat dari kejauhan terperangah. Direktur menunduk pada cleaning service, bisik mereka penuh heran. Perempuan muda itu menoleh, sedikit terkejut. Namun sesaat kemudian ia tersenyum tipis. Suara lembutnya terdengar jelas, memanggil nama yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Om Wira. Wirawan mendongak perlahan. Suaranya bergetar. Anda Nona Aruna? Perempuan itu mengangguk pelan, senyumnya penuh ketenangan. Iya Om, aku Aruna. Wirawan terdiam, matanya berkilat. Orang yang dikira telah lama menghilang dari dunia bisnis ternyata ada di depan matanya. Bahkan diam-diam menyamar sebagai cleaning service di perusahaan milik keluarganya sendiri. Dan dari titik inilah, cerita besar itu dimulai. Pertemuan yang akan mengguncangkan perusahaan, membuka tabir rahasia lama, sekaligus menguji kesetiaan dan keberanian semua orang di dalamnya. Ruang rapat lantai 2 Geraha Utama Group siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Direktur Wirawan duduk tegak. Kedua tangannya bertaut di meja. Di hadapannya, seorang perempuan berseragam biru gelap cleaning service duduk tenang. Seakan lupa bahwa di luar sana, semua orang mengenalnya sebagai petugas kebersihan. Wirawan menatap lekat wajah itu. Wajah yang dulu ia kenal sebagai gadis kecil yang selalu ceria di bangku belakang mobil. Kini, tampak jauh lebih dewasa. Namun sorot matanya masih sama, tegas, sekaligus teduh. Aruna, mengapa kau melakukan ini? Suara Wirawan berat, nyaris seperti sebuah perintah. Kau putri tunggal mendiang Bapak Haryo. Seluruh perusahaan ini pada dasarnya milikmu. Tapi kenapa kau menyamar? Kenapa kau biarkan orang-orang menganggapmu hanya cleaning service? Aruna menarik nafas panjang.
Tangannya yang semula bertumpu di pangkuan, perlahan mengekat. Om Wira, kalau aku datang tiba-tiba, memperkenalkan diri sebagai putri komisaris, apa yang terjadi? Wirawan terdiam. Dalam benaknya ia bisa langsung membayangkan, Dewan Direksi pasti heboh. Sebagian tidak akan percaya, sebagian lagi mungkin menentang. Sejak kepergian Bapak Haryo, kursi kekuasaan dipenuhi perebutan halus, intrik dan ambisi. Aruna melanjutkan dengan suara lirih namun mantap. Ayah pernah berkata padaku, jika aku ingin benar-benar mewarisi perusahaan ini, aku harus memahami isinya dari bawah. Aku harus tahu bagaimana karyawan kecil diperlakukan, bagaimana mereka bekerja, bagaimana hierarki di dalamnya berjalan. Ayah tidak ingin aku hanya menjadi boneka di kursi komisaris. Wirawan mengangguk pelan. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia teringat pada wasiat almarhum sahabatnya Bapak Haryo yang pernah berbisik sebelum meninggal. Jaga Aruna. Jangan biarkan dia hanya jadi simbol. Biarkan dia belajar. Hingga saatnya tiba, dia yang akan menentukan arah. Jadi, selama ini kau sengaja turun ke bawah, jadi cleaning service? Tanya Wirawan perlahan. Aruna tersenyum tipis. Iya, dan aku melihat banyak hal, Om. Ada karyawan yang bekerja dengan tulus. Ada juga yang tertekan karena sistem yang tidak adil. Aku bahkan tahu siapa saja yang benar-benar peduli pada perusahaan ini dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi. Wirawan menunduk. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun ia merasa kecil di hadapan seseorang. Seorang gadis yang dulu ia antar ke sekolah, kini duduk di hadapannya sebagai perempuan yang matang, dengan visi yang tak kalah besar dari ayahnya. Namun dalam hatinya, Wirawan juga tahu, jika identitas Aruna terbongkar terlalu cepat, badai besar akan datang. Aruna, suara Wirawan pelan, penuh rasa khawatir. Kau harus berhati-hati. Dewan Direksi bukan orang-orang yang mudah tunduk. Ada banyak yang mengincar kursi puncak ini. Jika mereka tahu kau ada di sini, penyamaranmu bisa menjadi bahaya. Aruna menatap lurus ke mata Wirawan. Ong, bukankah justru itu yang membuatku harus ada di sini? Aku tidak bisa lari. Perusahaan ini peninggalan ayah, dan aku akan menjaganya meskipun harus bersembunyi sementara. Wirawan menarik nafas panjang, lalu berdiri. Ia membungkuk hormat sekali lagi bukan karena status, melainkan rasa hormat yang tulus. Baiklah, Nona Aruna, aku akan menjaga rahasia ini. Tapi bersiaplah, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Ombak besar sedang menunggu. Di luar ruangan langit mulai mendung, seolah menjadi pertanda bahwa badai di dalam perusahaan itu akan segera pecah. Ruang kerja direktur utama, lantai paling atas geraha utama grup sore itu sunyi. Dari balik jendela kaca besar, kota terlihat sibuk. Namun di dalam ruangan hanya ada dua orang, Wirawan dan Aruna. Aruna masih memakai seragam biru gelap cleaning service, kontras dengan meja direktur yang megah. Namun di balik kesederhanaan itu, wibawanya mulai tampak. Wirawan menatapnya dalam-dalam. Aruna, kau tidak bisa selamanya bersembunyi. Cepat atau lambat orang-orang akan tahu siapa kau. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan tinggal diam. Aruna mengangguk pelan. Aku tahu, Om, karena itu aku harus menyusur langkah sejak awal. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh Om Wira, seseorang yang sudah lama mengabdi pada perusahaan ini, sekaligus yang pernah ayah percayakan untuk menjagaku. Wirawan terdiam sejenak. Ada rasa haru yang menekan dadanya. Ia sudah puluhan tahun berdiri di bayang-bayang keluarga Haryo. Dan kini bayangan itu kembali hidup dalam diri Aruna. Apa yang kau inginkan, Aruna? Tanya Wirawan akhirnya. Aruna menegakkan tubuhnya. Sorot matanya penuh tekad. Pertama, aku ingin mengenal lapisan bawah perusahaan ini lebih dalam. Aku sudah bekerja sebagai cleaning service. Tapi itu baru permukaan. Aku ingin tahu bagaimana kondisi staf administrasi, operator,
bahkan supir. Dari sana aku bisa lihat wajah asli perusahaan. Wirawan mengangguk pelan. Itu bisa diatur. Aku bisa memberi kamu akses tanpa menarik perhatian. Tapi kau harus sangat berhati-hati. Satu langkah saja salah penyamaranmu bisa terbongkar. Aruna menganjutkan, suaranya semakin tegas. Kedua, aku ingin tahu siapa saja yang benar-benar bisa dipercaya di level atas. Aku tidak ingin dikelilingi orang-orang yang hanya manis di depan tapi berkhianat di belakang. Untuk itu, Om, Wirawan, aku butuh laporan jujur darimu. Semua nama, semua gerik-gerik direksi, semua intrik yang kau tahu. Wirawan menatapnya lama. Kata-kata Aruna membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan almarhum Haryo. Bukan hanya seorang gadis yang pernah ia antar ke sekolah. Aku mengerti, jawab Wirawan mantap. Aku akan jadi matamu di level atas. Tapi ingat Aruna, jika kau membuka perang dengan dewan terlalu cepat, kau bisa terjebak. Mereka tidak segan menyingkirkan siapapun. Aruna tersenyum tipis. Om, justru karena itulah aku harus bersiap. Aku tidak ingin naik ke kursi komisaris dengan tangan kosong. Aku ingin ketika aku berdiri di sana, tidak ada seorang pun yang bisa meragukan hakku. Wirawan perlahan berdiri. Ia menatap keluar jendela, lalu berbalik menatap Aruna. Baiklah, mulai hari ini kita menyusun langkah bersama. Aku akan tetap menjalankan peranku sebagai direktur yang keras dan ditakuti. Sementara kau tetap di balik seragam biru gelap itu. Biarkan semua orang menganggapmu tak penting. Dari sanalah kekuatanmu lahir. Aruna tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Terima kasih, Om. Ayah benar. Hanya Om Wira yang bisa kupercaya sepenuhnya. Mereka berdua lalu duduk berhadapan. Malam itu, di ruang kerja mewah, mereka menorehkan rencana besar. Sebuah strategi diam-diam yang akan mengubah arah perusahaan. Namun tanpa mereka sadari, di balik pintu yang tidak tertutup rapat, ada sepasang mata yang mengintip dalam diam. Malam telah larut ketika lampu kantor Graha Utama Group mulai padam satu persatu. Hanya beberapa ruangan di lantai atas yang masih menyala, termasuk ruang kerja Direktur Wirawan. Di lorong panjang yang sepi, seorang pria berjas abu-abu gelap berdiri diam. Namanya Brahma Negara, salah satu manajer senior yang dikenal ambisius. Ia telah lama bercita-cita naik ke kursi direksi, bahkan berbisik-bisik menjalin kedekatan dengan beberapa anggota dewan. Brahma Negara menempelkan telinganya di pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuat keningnya berkerut. Direktur Wirawan, pria yang selama ini tak pernah tunduk pada siapapun, duduk berhadapan dengan seorang cleaning service berseragam biru gelap. Lebih aneh lagi, wajah Wirawan tampak penuh hormat. Bukan gaya bicara seorang direktur kepada bawahan rendahan. Brahma Negara menggumam pelan. Apa istimewanya cleaning service itu sampai direktur menunduk padanya? Ia mencoba mendengar, tapi percakapan di dalam ruangan hanya terdengar samar. Yang jelas, ada nada serius, seakan-akan keduanya sedang merencanakan sesuatu besar. Brahma Negara menahan nafas. Semakin lama ia mengamati, semakin besar rasa curiganya. Tidak mungkin ini hanya obrolan biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan Direktur Wirawan, dan aku harus tahu. Keesokan harinya, suasana kantor berjalan seperti biasa. Wirawan melangkah tegas di lobi, semua karyawan buru-buru memberi salam. Sementara itu, Aruna kembali mengenakan seragam cleaning service biru gelapnya, berbaur dengan petugas kebersihan lain. Namun dari kejauhan, sepasang mata Brahma Negara terus mengawasi. Siapa sebenarnya gadis itu? Pikirnya. Tidak mungkin seorang cleaning service bisa membuat Direktur Wirawan bersikap begitu. Brahma Negara mulai bergerak diam-diam. Ia bertanya ke bagian HRD, berpura-pura mengecek data karyawan outsourcing. Tapi anehnya, nama gadis itu tidak tercatat dengan jelas, seolah ada yang sengaja menutupi jejaknya. Kecurigaannya semakin menguat. Jika aku bisa mengungkap rahasia ini, posisiku di dewan akan lebih kuat. Bahkan, mungkin aku bisa menyingkirkan Wirawan. Sementara itu, di ruang kerja direktur, Wirawan menyampaikan kabar kepada Aruna. Aruna, kita harus lebih berhati-hati.
Aku mencium ada yang mulai curiga. Bramanegara, dia tidak boleh tahu siapa dirimu sebenarnya. Aruna mengangguk, tapi matanya menatap jauh keluar jendela. Om, jika dia terlalu jauh menyelidiki, mungkin justru itu kesempatan kita untuk menguji siapa saja yang berani bermain kotor di perusahaan ini. Wirawan menghela nafas berat. Ia tahu Aruna benar, tapi dalam hatinya, ia tidak sadar setiap langkah ke depan semakin beresiko. Dan bayangan badai itu kini mulai terasa semakin dekat. Siang itu, Bramanegara duduk di balik meja kerjanya. Di hadapannya terhampar berkas karyawan outsourcing. Ia sudah memeriksa berulang kali, namun tetap saja satu hal membuatnya gelisah. Tidak ada data resmi tentang cleaning service bernama Aruna. Seperti bayangan, gumamnya, ada di depan mata tapi tidak tercatat dimanapun. Ia lalu menelpon seseorang di luar kantor. Cek semua perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan Graha Utama. Cari tahu siapa saja yang ditempatkan di lantai eksekutif. Fokus pada cleaning service wanita muda berseragam biru gelap. Aku butuh identitasnya. Cepat. Beberapa jam kemudian, laporan masuk. Bramanegara membaca dengan seksama. Keningnya berkerut. Tidak ada data resmi, bahkan pihak outsourcing mengaku tidak mengenalnya. Lalu siapa dia sebenarnya? Hatinya semakin penasaran. Dalam pikirannya, satu-satunya jawaban adalah perempuan itu bukan cleaning service biasa. Sementara itu, di ruang kerja direktur, Wirawan menyerahkan sebuah map hitam kepada Aruna. Aruna, Bramanegara sudah bergerak. Dia mencurigaimu, dan aku yakin dia akan terus menggali. Aruna menatap map itu lalu membukanya. Isinya adalah daftar nama direksi dan manajer yang selama ini diawasi oleh Wirawan. Siapa yang loyal, siapa yang licik, dan siapa yang punya agenda tersembunyi. Om, biarkan saja Bramanegara mencurigai. Kita justru bisa memanfaatkan rasa penasarannya. Kalau dia terjebak terlalu dalam, kebenaran wataknya akan terlihat. Wirawan mengangguk pelan. Apa maksudmu? Aruna tersenyum tipis. Sorot matanya penuh strategi. Kita beri dia sedikit umpan. Sesuatu yang membuatnya merasa menemukan rahasia besar. Dengan begitu, kita tahu apakah dia akan menyimpannya untuk perusahaan atau justru menjualnya demi ambisi pribadi. Wirawan menatap Aruna lama. Ada ketegasan dalam sikapnya, seperti mendiang ayahnya. Kau sudah siap menghadapi itu, Aruna. Jika dia benar-benar tahu siapa dirimu, kau tidak bisa lagi berkembali bersembunyi. Aruna menutup map hitam itu dengan mantap. Om, saya tidak pernah berniat bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan siapa yang berdiri di sisi saya dan siapa yang akan menusuk dari belakang. Malam harinya, Bramanegara kembali menyusuri koridor lantai atas. Ia sengaja melewati pantry, pura-pura mencari kopi, ketika melihat sosok Aruna sedang membereskan meja. Ia berhenti, mengamati dari jauh. Senyum licik muncul di wajahnya. Siapapun kau sebenarnya, aku akan mengungkapnya. Dan saat itu tiba, aku yang akan menguasai permainan ini. Yang tidak ia sadari, dari balik kaca gelap ruang direktur, sepasang mata sedang memperhatikannya. Wirawan dan Aruna sudah tahu gerak-geriknya. Dan permainan kucing dan tikus itu pun resmi dimulai. Pagi itu, suasana kantor tampak normal. Para karyawan sibuk dengan rutinitas, suara mesin fotokopi bergema di lorong, dan aroma kopi dari pantry memenuhi udara. Namun, di balik semua itu, ada sebuah permainan halus yang sedang dijalankan. Wirawan duduk di ruang kerjanya, menyerahkan sebuah map tipis berisi dokumen kepada Aruna. Ini, sudah kuatur. Dokumen ini terlihat resmi, tapi sebenarnya hanya potongan informasi. Cukup untuk membangkitkan rasa penasaran, tapi tidak cukup untuk mengungkap kebenaran penuh. Aruna menatap map itu lalu tersenyum samar. Umpan yang perfect. Wirawan menambahkan, suaranya rendah penuh kewaspadaan. Kita akan menjatuhkan dia di tempat yang mudah ditemukan Bramanegara. Kalau benar dia licik, dia pasti akan mengambilnya. Dari situlah kita bisa tahu dia akan menyimpannya atau menjualnya. Siang hari, Bramanegara berjalan menyusuri lorong lantai atas. Dari balik kaca, ia memperhatikan setiap gerak-gerik. Perhatiannya terhenti ketika melihat seorang cleaning service berseragam biru gelap, Aruna, mendorong troli berisi tumpukan kertas dan map. Aruna sengaja menjatuhkan satu map tipis di dekat pintu pantry, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Bramanegara yang melihat itu langsung bergerak cepat. Ia memungut map tersebut, lalu pura-pura melihat ke sekeliling. Tak ada yang memperhatikan. Ia buru-buru masuk ruangannya dengan jantung berdegup kencang.
Ia membuka map itu. Di dalamnya, ada fotokopi dokumen lama dengan kop perusahaan. Beberapa kalimat kabur karena sengaja difotokopi buram, tapi ada satu bagian yang membuat matanya membesar. Penerus sah dari keluarga Haryo. Hak kepemilikan mayoritas atas Geraha Utama Group. Nama Aruna Haryo tercetak samar seolah bayangan di atas kertas. Brahma Negara tercekak. Aruna, jadi benar. Gadis itu bukan cleaning service biasa. Dia pewaris perusahaan ini. Wajahnya berubah, antara terkejut dan girang. Kalau aku bisa memegang bukti ini, aku bisa menjualnya kepada Dewan. Atau menawarkannya pada lawan-lawan Wirawan. Posisi direktur bahkan kursi komisaris bisa jatuh ke tanganku. Di balik kaca gelap ruang direktur, Wirawan memperhatikan layar monitor kecil yang terhubung ke CCTV rahasia. Aruna berdiri di sampingnya. Mereka melihat jelas bagaimana Brahma Negara membuka map itu. Bagaimana ekspresi wajahnya berubah rakus, dan bagaimana ia menyelipkan dokumen itu ke lacinya. Aruna menghela napas panjang, lalu berbisik, "Om, kamu lihat, benar dugaanku. Dia bukan tipe yang akan menjaga rahasia. Dia akan menjualnya untuk ambisinya sendiri." Wirawan mengangguk, wajahnya dingin. "Ya, Aruna, kini kita tahu siapa Brahma Negara sebenarnya. Dan permainan ini baru saja dimulai." Langit di luar jendela mulai mendung. Petir samar terdengar di kejauhan. Seolah menandai badai besar yang selama ini mereka antisipasi sebentar lagi benar-benar akan pecah. Malam itu, sebuah restoran mewah di pusat kota tampak ramai. Di salah satu ruangan VIP yang tertutup rapat, duduklah Brahma Negara bersama seorang pria berusia 50-an, berkacamata tebal, berjas biru navy. Pria itu adalah Gunawan, salah satu anggota dewan yang paling haus kekuasaan. Ia sudah lama tidak sejalan dengan Direktur Wirawan dan selalu mencari celah untuk melemahkan posisinya. Brahma Negara meneguk segelas wine. Sebelum menyodorkan map tipis ke meja, senyumnya penuh kepastian. "Pak Gunawan, saya punya informasi yang bisa mengubah peta kekuasaan di Geraha Utama Group." Gunawan menatapnya curiga. "Informasi apa?" Dengan nada pelan namun penuh dramatis. Brahma Negara menjawab, "Seorang cleaning service bernama Aruna bukan orang biasa. Dia adalah putri tunggal almarhum Bapak Haryo, pemilik perusahaan ini. Dokumen ini buktinya." Gunawan langsung membuka map itu. Ia membaca sekilas, keningnya berkerut, lalu wajahnya perlahan berubah serius. Jika ini benar, maka seluruh kepemilikan bisa berpindah padanya. Dewan, bahkan direktur, tidak ada artinya lagi. Brahma Negara mencondongkan diri ke depan. "Betul, dan jika kita bergerak cepat, kita bisa memanfaatkan keadaan. Saya bisa pastikan identitasnya terbongkar di waktu yang tepat. Dan ketika kekacauan itu terjadi, posisi Anda di Dewan akan semakin kuat. Saya pun bisa mendapat tempat yang lebih tinggi." Gunawan menyeringah tipis. "Kau ambisius, Brahma. Tapi aku suka orang ambisius. Baiklah, mari kita mainkan ini bersama." Mereka pun berjabat tangan. Namun tanpa mereka sadari, dari sebuah mobil hitam yang parkir tidak jauh dari restoran itu, Wirawan dan Aruna sedang memperhatikan. Di dalam mobil, layar kecil memperlihatkan rekaman kamera tersembunyi dari ruangan VIP itu. Aruna menggenggam tangannya erat. "Om Wira, dia benar-benar menjual rahasia itu." Tanpa ragu, Wirawan menghela napas panjang. Sorot matanya dingin, penuh perhitungan. "Ya, sekarang kita sudah punya bukti pengkhianatannya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menentukan kapan waktunya menjatuhkan mereka." Aruna menatap jalanan kota yang basah oleh hujan. Wajahnya tidak lagi sekadar gadis muda, melainkan pewaris yang mulai menunjukkan ketegasan darah ayahnya. "Om Wira, aku siap. Mulai besok, permainan ini bukan lagi soal penyamaran. Ini soal siapa yang pantas memegang kendali penuh atas perusahaan ini." Wirawan menoleh menatapnya lekat-lekat. "Kalau begitu Aruna, bersiaplah. Besok kita mulai babak baru. Dan saat badai datang, kita harus berdiri paling kuat di tengahnya." Petir kembali membelah langit. Pertanda, benturan besar antara warisan, ambisi dan pengkhianatan sudah semakin dekat. Pagi itu, ruang rapat utama Geraha Utama Group terasa berbeda. Lampu kristal memantulkan cahaya terang. Meja oval panjang dipenuhi jajaran direksi dan anggota dewan. Wajah-wajah serius saling melirik, seolah semua tahu akan ada sesuatu yang besar dibicarakan. Di ujung meja, Gunawan duduk dengan dada busung.
Di sampingnya, Brahma Negara tampak percaya diri menyiapkan beberapa dokumen. Sementara Wirawan memasuki ruangan dengan langkah mantap. Seperti biasa, begitu ia duduk, semua orang terdiam. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Gunawan membuka suara. Saudara-saudara, sebelum kita masuk agenda resmi, ada satu hal yang sangat penting untuk dibahas. Ini menyangkut masa depan perusahaan kita. Suasana langsung tegang. Beberapa direktur saling berpandangan. Wirawan menatap Gunawan dengan sorot dingin, tapi ia tidak memotong. Gunawan memberi isyarat pada Brahma. Brahma berdiri, meletakkan map di atas meja, lalu berkata lantang, "Kami menemukan fakta mengejutkan. Di antara kita, ada seseorang yang selama ini menyembunyikan identitas. Seorang cleaning service di gedung ini sebenarnya adalah putri tunggal almarhum Bapak Haryo. Pemilik perusahaan ini." Ruangan seketika riuh, bisik-bisik memenuhi udara. Putri Haryo? Mustahil. Kenapa jadi cleaning service? Kalau ini benar, maka dia pewaris sah semuanya. Gunawan mengetuk meja untuk menenangkan. Tenang, bukti sudah ada di tangan kami. Dan jika ini benar, maka seluruh struktur harus dipertimbangkan kembali. Termasuk posisi direktur utama. Semua mata kini tertuju pada Wirawan. Tapi pria orang tua itu tetap tenang. Ia bahkan menyunggingkan senyum samar. Perlahan ia bangkit berdiri, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengajukan satu usulan. Ia menoleh ke arah pintu. Silakan masuk. Pintu terbuka, dan masuklah seorang perempuan muda dengan langkah anggun. Seragam cleaning service biru gelap yang biasa ia kenakan kini diganti dengan setelan formal sederhana, namun tetap memberi kesan berkelas. Semua mata membelalak, bisik-bisik kembali pecah. Itu? Dia? Mirip sekali dengan almarhum Haryo. Aruna menunduk sopan, lalu menatap sekeliling ruangan dengan tatapan mantap. Saya Aruna Haryo, putri almarhum Bapak Haryo, dan saya hadir di sini untuk mendengarkan sekaligus meluruskan semuanya. Gunawan dan Brahma Negara seketika kehilangan kata-kata. Mereka tidak menduga Wirawan akan membawa Aruna langsung ke meja dewan. Wirawan kembali angkat bicara. Saudara-saudara, almarhum Bapak Haryo pernah menitipkan sesuatu pada saya. Sebuah amanah. Bahwa jika suatu saat putrinya kembali, saya harus memastikan dia mendapatkan tempat yang layak di perusahaan ini. Ia menatap Gunawan tajam, sorotnya bagai pisau. Jadi sebelum kita terburu-buru menyusun skenario sendiri, mungkin sebaiknya kita mendengarkan langsung dari pewaris sah perusahaan ini. Bukankah begitu? Suasana mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Aruna. Senyumnya tipis, namun tatapannya menyiratkan kekuatan. Terima kasih Om Wira. Mulai hari ini, saya tidak akan bersembunyi lagi. Dan disitulah, badai sesungguhnya mulai bertiup di ruang rapat itu. Ruangan rapat masih hening. Beberapa anggota dewan tampak gelisah. Sebagian lagi menunggu dengan penuh penasaran. Aruna berdiri tegak di samping kursi Wirawan. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Ia membuka suara. Bapak-bapak, saya tahu kehadiran saya mengejutkan. Tapi izinkan saya menjelaskan. Saya memang memilih menyamar sebagai cleaning service. Bukan karena saya ingin mempermainkan siapapun, melainkan karena saya ingin melihat perusahaan ini dari bawah, dari kacamata orang-orang kecil yang bekerja keras setiap hari, yang sering tak dianggap. Dari situlah saya belajar bagaimana wajah asli perusahaan ini. Beberapa orang mengangguk pelan. Kata-katanya menyentuh hati namun juga menimbulkan rasa heran. Gunawan mengetuk meja dengan nada sinis. Cukup manis kata-katanya, Nona Aruna, tapi ini bukan panggung drama. Perusahaan sebesar ini tidak bisa dipimpin hanya dengan idealisme. Dibutuhkan pengalaman, strategi, dan kekuatan. Aruna menoleh, menatapnya lurus, senyum cipis terulas di bibirnya. Benar Pak Gunawan, tapi perusahaan ini juga tidak bisa dipimpin hanya dengan ambisi pribadi dan politik kursi. Saya sudah melihat sendiri, laporan keuangan yang dimanipulasi, proyek yang bocor ke pihak luar, bahkan kontrak penting yang nyaris hilang karena kelalaian. Semua orang terdiam. Gunawan seketika menegang.
Dari mana kau dapat informasi itu? Bentaknya. Aruna mengangkat sebuah map tipis. Dari data internal yang sengaja saya kumpulkan selama saya bekerja diam-diam di lantai bawah. Data ini sudah diverifikasi Om Wira. Dan jika bapak-bapak ingin bukti lebih kuat, ia memberi isyarat. Seorang staf IT masuk membawa laptop menayangkan dokumen dan rekaman di layar proyektor besar. Angka-angka manipulasi, nama perusahaan fiktif, hingga tanda tangan digital palsu terpampang jelas. Semua mata langsung menoleh ke arah Gunawan dan Bramanegara. Gunawan pucat, sementara Bramanegara mencoba menahan diri tapi wajahnya jelas panik. Ini fitnah. Dokumen itu bisa dipalsukan, seru Gunawan keras. Aruna menatapnya dingin. Fitnah atau fakta, Dewan bisa membentuk tim audit independen. Saya tidak takut. Justru saya ingin kebenaran terungkap. Wirawan yang sejak tadi diam akhirnya bersuara dengan nada berat. Saudara Gunawan, Saudara Bramanegara, mungkin kalian lupa, tapi saya masih menyimpan rekaman dari pertemuan kalian berdua di restoran tempo hari. Rekaman yang dengan jelas menunjukkan niat kalian menjatuhkan sistem dari dalam. Suasana ruangan berubah drastis. Beberapa anggota dewan menatap jijik, sebagian lagi saling berbisik keras. Aruna melangkah maju sedikit, suaranya tegas. Bapak-bapak, inilah waktunya kita menentukan apakah Graha Utama Group akan tetap dikendalikan oleh mereka yang hanya haus kekuasaan, atau kita kembali ke semangat awal yang ditanamkan ayah saya. Integritas, kerja keras, dan keberanian. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu menatap semua orang dengan tatapan berapi-api. Mulai hari ini, saya tidak akan bersembunyi lagi. Tepuk tangan kecil mulai terdengar dari salah satu direktur muda, lalu diikuti beberapa lainnya. Gunawan menggertakkan gigi, wajahnya merah padam. Bramanegara hanya bisa menunduk, menyadari jebakan yang mereka buat kini berbalik menghantam diri mereka sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya, Aruna benar-benar menunjukkan taringnya, dan semua orang tahu, badai besar baru saja mulai. Rapat dewan bubar dengan suasana panas. Beberapa direktur masih berbisik-bisik tentang keberanian Aruna, sementara sebagian lain sudah menunjukkan dukungan terbuka. Wirawan dan Aruna keluar dengan langkah mantap diiringi tatapan hormat dari beberapa staf yang mendengar kabar rapat itu. Namun di sudut parkiran basement, dua sosok berhenti sejenak di samping mobil hitam mewah. Gunawan meremas setir mobilnya kuat-kuat, wajahnya merah padam. Berani sekali gadis itu mempermalukan aku di depan dewan, desisnya. Di sampingnya, Bramanegara mencoba menenangkan tapi suaranya penuh dendam. Kita kecolongan, Pak. Tapi jangan khawatir, kalau dia berani main keras, kita bisa lebih keras lagi. Saya sudah punya beberapa jalur untuk menekan dia. Gunawan Teno, apa maksudmu? Bramanegara menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara. Pertama, kita bisa pakai media. Bayangkan, kalau besok headline koran dan portal online menulis pewaris perusahaan besar ditembukkan jadi cleaning service, apa dia stabil mental? Atau skandal pewaris Graha Utama benarkah hanya boneka Direktur Wirawan? Gunawan menyering, wajahnya perlahan tenang. Kampanye hitam ya? Betul, lanjut Bramanegara. Dan itu baru permulaan. Kita juga bisa tekan para vendor. Beberapa kontraktor masih punya hutang budi pada saya. Tinggal sedikit provokasi mereka bisa tarik diri dari kerjasama. Kalau itu terjadi, reputasi Aruna jatuh sebelum dia sempat menguat. Gunawan terdiam sejenak lalu mengangguk lambat. Baik Brahma, lakukan itu. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus punya pukulan telak. Sesuatu yang bisa membuat Dewan ragu mempercayainya. Bramanegara menunduk sedikit, senyum liciknya mengembang. Ada satu lagi, Pak. Dokumen lama. Kontrak yang dulu ditandatangani Haryo sebelum wafat. Jika kita bisa memelintirnya sedikit, akan terlihat seolah-olah Aruna tidak sah menjadi pewaris. Dan kalau itu terjadi, segalanya selesai. Gunawan menepuk Brahma keras. Kau memang licik tapi pintar. Lakukan semuanya saja.
Aku akan siapkan orang-orangku di dewan untuk mendukung cerita ini. Mereka pun berpisah malam itu dengan tekad penuh dendam. Sementara itu, di sebuah ruangan sederhana di rumah dinas direktur, Wirawan dan Aruna duduk menghadap papan strategi penuh catatan dan bagan alur perusahaan. Aruna menghela napas panjang. Om, aku bisa merasakan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan menyerang balik. Itu sudah pasti, tapi jangan takut. Setiap langkah kotor yang mereka ambil bisa jadi bumerang. Yang penting, kita harus selalu 2 langkah di depan mereka. Aruna menggenggam tangannya erat. Sorot matanya menyala. Baik, Om. Kalau mereka pilih jalan kotor, maka aku akan buktikan bahwa darah ayahku tidak akan kalah oleh ambisi siapapun. Di luar, malam semakin pekat. Pertarungan bukan lagi sekadar di ruang rapat, tapi sudah merambah media, opini publik, bahkan warisan hukum yang bisa menjungkir balikan segalanya. Keesokan harinya, dunia bisnis diguncang. Headline media online penuh berita mengejutkan. Pewaris Graha Utama ditemukan menyamar jadi cleaning service. Stabilkah mentalnya? Aruna Haryo, boneka baru Direktur Wirawan? Perusahaan besar diambang krisis kepemimpinan. Foto Aruna berseragam biru gelap cleaning service tersebar luas. Beberapa portal gosip bahkan menambahkan bumbu, seolah-olah Aruna adalah wanita labil yang ingin mencari sensasi. Di kantor pusat, suasana kacau. Sebagian karyawan mulai berbisik-bisik. Sebagian lagi bingung apakah mereka harus percaya atau tidak. Di ruang kerjanya, Aruna menatap layar laptop dengan wajah tegang. Om, ini jelas serangan mereka. Mereka memelintir semua hal, ujarnya dengan nada gemetar. Wirawan tetap tenang, duduk di kursinya. Ia menyalakan pipa tembakau, menghembuskan asap perlahan. Tenang, Aruna. Justru inilah kesempatanmu. Mereka kira kau akan jatuh panik. Tapi kalau kau bisa menghadapinya dengan elegan, mereka sendiri yang akan tenggelam. Aruna menatapnya ragu. Apa yang harus aku lakukan? Wirawan berdiri, menatapnya lekat-lekat. Jangan melawan dengan amarah. Gunakan kekuatan yang mereka tidak punya. Kepercayaan orang-orang kecil. Kau sudah bersama karyawan lantai bawah. Mereka mengenalmu. Kini saatnya kau bicara bukan sebagai pewaris, tapi sebagai bagian dari mereka. 2 hari kemudian, Aruna mengadakan konferensi pers sederhana di aula perusahaan. Tidak ada panggung mewah, tidak ada latar belakang penuh logo. Hanya meja panjang, mikrofon, dan Aruna yang duduk di depan puluhan wartawan. Ia mengenakan setelan formal abu-abu muda, sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Aruna membuka dengan suara lembut tapi mantap. Iya, benar. Saya pernah menyamar jadi cleaning service. Dan itu saya lakukan dengan kesadaran penuh. Bukan karena tidak stabil, bukan karena permainan. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya perusahaan ini bekerja dari bawah. Para wartawan langsung menyorongkan mikrofon, blitz kamera menyala. Aruna melanjutkan, suaranya tegas. Dan apa yang saya lihat? Banyak karyawan kecil yang loyal tapi tak pernah didengar. Banyak suara hati yang hilang di balik dinding mewah perusahaan ini. Itu sebabnya saya memilih jalan itu. Jika ingin memimpin, saya harus tahu bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Bagi saya, semua karyawan, dari direktur hingga cleaning service, punya nilai yang sama. Sejenak, ruangan hening. Lalu terdengar tepuk tangan pelan dari salah satu karyawan yang hadir. Disusul riuh tepuk tangan lainnya. Keesokan harinya, media berbalik arah. Judul berita berubah. Pewaris Graha Utama buktikan kerendahan hati. Aruna Haryo, dari cleaning service ke kursi dewan simbol pemimpin baru. Gunawan dan Brahma Negara membaca berita itu dengan wajah muram. Apa yang mereka kira akan jadi pukulan telak, justru berbalik menjadi modal simpati bagi Aruna. Di ruang kerjanya, Wirawan tersenyum tipis. Kau sudah melewati ujian pertama, Aruna. Tapi ingat, ini baru permulaan. Mereka pasti akan mencari cara yang lebih kotor. Aruna mengangguk. Matanya kini menyala. Bukan lagi gadis ragu,
melainkan pemimpin muda yang mulai ditempa badai. Beberapa minggu setelah konferensi pers Aruna, suasana di Geraha Utama Group mulai sedikit tenang. Publik mulai menerima kehadirannya, bahkan banyak karyawan kecil terang-terangan mendukungnya. Namun badai baru segera datang. Pagi itu, Wirawan dipanggil oleh sekretaris dewan untuk menghadiri rapat mendadak. Ketika ia masuk, suasana ruangan sudah panas. Di meja, Gunawan tampak penuh percaya diri, didampingi Brahma Negara yang membawa setumpuk dokumen. Gunawan membuka rapat dengan suara lantang. Saudara-saudara, hari ini kami harus membahas satu hal krusial. Dokumen hukum ditemukan dari arsip lama perusahaan menunjukkan bahwa Aruna Haryo tidak sah sebagai pewaris tunggal. Ada kontrak yang ditandatangani almarhum Haryo yang mengalihkan sebagian besar saham kepada pihak lain sebelum ia wafat. Ia meletakkan dokumen itu di meja, lalu mendorongnya ke tengah. Jika ini benar, maka klaim Aruna atas kepemilikan mayoritas tidak dapat diterima. Ruangan mendadak ricuh. Para anggota dewan saling berbisik. Sebagian mulai ragu. Aruna yang duduk di samping Wirawan mencoba tetap tenang meski jelas terlihat tangannya menggenggam meja erat. Pak Gunawan, dokumen itu dari mana? Tanyanya dengan suara terkontrol. Gunawan senyum miring. Dari arsip lama kantor hukum yang pernah bekerja sama dengan ayahmu. Dokumen ini legal, memiliki tanda tangan beliau, serta saksi yang sah. Brahma Negara menambahkan dengan nada licik. Kalau perlu kita bisa bawa ini ke pengadilan, biarkan hakim yang memutuskan. Tapi jika itu terjadi, reputasi perusahaan akan hancur, saham bisa jatuh dan kepercayaan investor hilang. Semua mata kini tertuju pada Aruna. Beberapa anggota dewan mulai menunjukkan wajah cemas. Wirawan akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah tapi penuh wibawa. Saudara Gunawan, saya sudah puluhan tahun mendampingi Bapak Haryo. Saya tahu setiap dokumen yang beliau tanda tangani. Dan izinkan saya katakan, saya tidak pernah melihat kontrak seperti itu. Gunawan menepuk meja. Itu karena Anda tidak tahu semuanya, Wirawan. Hentikan sikap sok tahu Anda. Aruna menatap langsung ke mata Gunawan. Kali ini suaranya lebih tajam dari biasanya. Baiklah, kalau begitu, mari kita bawa ini ke audit forensik. Jika dokumen itu asli, saya akan mundur. Tapi jika terbukti palsu, maka jelas siapa yang bermain kotor. Suasana ruangan semakin tegang. Gunawan terkejut, tidak menduga Aruna akan berani menantang langsung. Brahma Negara mencoba menyelamatkan situasi dengan berkata, "Tidak perlu sejauh itu, Nona Aruna. Kita bisa selesaikan secara internal." Namun Aruna berdiri, menatap seluruh ruangan. Tidak, ini bukan hanya soal saya. Ini soal warisan integritas ayah saya. Jika kalian ingin tahu kebenaran, maka biarlah kebenaran itu diuji oleh cara yang paling objektif. Beberapa anggota dewan mulai bertepuk tangan setuju. Benar, audit forensik. Kalau bersih kenapa takut? Wajah Gunawan semakin kaku. Ia menoleh tajam ke Brahma Negara yang mulai gelisah. Mereka tidak menyangka senjata andalan mereka justru berbalik jadi bumerang. Wirawan hanya tersenyum tipis, lalu berbisik pelan pada Aruna. "Bagus, Nona. Kau sudah mulai bermain di papan yang sebenarnya." Hari itu berakhir dengan keputusan bulat. Dokumen warisan akan diaudit oleh tim independen. Namun semua orang tahu ini bukan sekadar soal dokumen. Ini adalah perang reputasi di mana satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Tim audit forensik akhirnya resmi bekerja. Sejumlah pakar hukum dan grafologi independen dipanggil untuk memeriksa keaslian dokumen yang dibawa Gunawan dan Brahma Negara. Kabar audit itu menyebar cepat, bahkan masuk ke media bisnis nasional. Publik mulai menaruh perhatian besar. Apakah benar ada cacat hukum dalam warisan Geraha Utama Group? Harga saham perlahan goyah, investor mulai gelisah. Aruna berusaha tegar, tapi beban berat terlihat jelas di wajahnya. "Pak Wirawan, bagaimana kalau hasilnya justru mendukung mereka?" Tanyanya suatu malam di ruang kerja yang mulai sepi. Wirawan menatapnya lama. "Tenang, Nona, saya mengenal betul tanda tangan bapakmu. Kalau itu palsu, pasti terbongkar. Tapi ingat,
Gunawan tidak hanya bermain di dokumen, dia akan menekan dari sisi lain. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, salah satu proyek besar perusahaan, pembangunan kawasan bisnis di pinggiran Jakarta, tiba-tiba berhenti total. Para kontraktor mengaku tidak berani lanjut karena ada tekanan dari pihak tak terlihat. Bank penyalur dana juga menunda pencairan dengan alasan risiko hukum menunggu hasil audit. Situasi ini langsung dimanfaatkan Gunawan. Ia berkeliling ke meja-meja direksi, menyebar kekhawatiran. Lihat, semua lumpuh gara-gara Aruna memaksakan dirinya. Perusahaan bisa bangkrut kalau begini terus. Di media, muncul artikel-artikel anonim yang mempertanyakan kapasitas Aruna memimpin. Judul-judul tajam menghantamnya. Pemimpin muda atau beban baru Graha Utama Group? Warisan atau ambisi? Pertarungan internal yang merugikan investor. Aruna semakin terpojok, bahkan beberapa direksi yang awalnya mendukung mulai menghindar. Suatu malam Wirawan menemukan Aruna masih duduk di ruangannya, menatap kosong keluar jendela. Semua orang seperti menjauh, Pak Wirawan. Apa yang harus saya lakukan? Wirawan berjalan mendekat lalu berdiri di sampingnya. Justru disinilah ujian terberatnya. Jika tahu goyah, mereka menang. Tapi kalau kau bisa bertahan, bahkan ketika sendirian, kepercayaan akan kembali. Aruna menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan air mata. Bagaimana cara bertahan kalau semua jalannya ditutup? Wirawan menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih. Kadang satu-satunya jalan adalah membuat jalan baru. Di saat yang sama di tempat lain Gunawan dan Brahmalegara tengah berpesta kecil. Biarkan audit berjalan. Toh kita punya orang dalam di tim audit. Hasilnya bisa kita pengaruhi, ujar Brahmanegara sambil meneguk anggur. Gunawan tertawa dingin. Kalau audit tak cukup, kita buat saham jatuh duluan. Begitu semua direksi panik, mereka akan menyerahkan Aruna ke tangan kita. Permainan kotor mereka kini bukan lagi sekadar dokumen, tapi sudah merambah ke jantung perusahaan. Dan Aruna bersama Wirawan harus menemukan cara melawan sebelum semuanya runtuh. Malam itu gedung pusat Wijaya Group tampak sunyi. Hanya cahaya redup dari lantai riset yang masih menyala. Wirawan berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang mulai beristirahat, namun pikirannya justru semakin gelisah. Ia baru saja menerima laporan dari tim teknis. Ada data proyek pembangunan infrastruktur yang tiba-tiba hilang dari server. Bukan kebetulan, karena hanya tim inti yang punya akses. Ini bukan error, tapi sabotase, gumamnya. Aruna yang duduk di kursi seberang meja mengerutkan kening. Kalau data hilang, proyek bisa dianggap gagal. Publikasi akan berbalik menyerangku. Semua kerja keras kita sia-sia. Wirawan menunduk, suara beratnya menahan emosi. Gunawan, dia pasti sudah menyiapkan jalan mundurnya. Kalau proyek jatuh, citra perusahaan runtuh. Dewan direksi akan menyalahkanmu. Aruna terdiam, namun matanya tajam. Mereka pikir aku tidak bisa melawan. Biarkan, aku akan balas dengan caraku. Keesokan harinya, media ekonomi memberitakan bahwa proyek andalan Wijaya Group terancam gagal. Saham anjlok. Gunawan muncul di depan awak media dengan senyum sinis, pura-pura prihatin. Kami hanya berharap pimpinan baru bisa belajar lebih banyak sebelum mengambil tanggung jawab sebesar ini, katanya. Kata-kata itu seperti belati menyudutkan Aruna di mata publik. Di ruang rapat darurat, beberapa direktur mulai goyah. Mungkin benar kata Gunawan, kita harus memikirkan masa depan perusahaan. Kalau citra hancur, kita semua rugi. Wirawan menghentak meja. Jangan bodoh, ini semua permainan mereka. Kalian buta apa? Data hilang, proyek gagal, lalu menyalahkan Aruna. Semua pola kotor mereka sudah berulang kali terjadi. Namun suasana rapat tetap tegang. Aruna akhirnya angkat bicara. Aku sudah menduga langkah ini. Itu sebabnya seminggu lalu aku menyimpan salinan data proyek di server cadangan luar negeri. Malam ini aku akan buka kembali semua bukti di depan dewan, termasuk bukti bahwa Gunawan dan Brahmanegara bermain kotor dengan kontraktor bayangan. Ruangan hening, bahkan Wirawan pun terkaget, tapi juga kagum. Aruna menoleh ke arah Wirawan. Pak Wirawan, inilah waktunya. Kalau mereka main dalam gelap, kita akan menyalakan terang. Wirawan senyum tipis.
Bagus sekali, Nona Aruna. Aku mulai melihat ayahmu dalam dirimu. Sementara itu, di sisi lain kota, Gunawan menerima kabar bahwa Aruna punya cadangan data. Wajahnya memucat. Brengsek, dia lebih licik dari yang kukira. Bramanegara menyeringai. Kalau begitu, waktunya kita gunakan langkah terakhir. Kalau audit besok berpihak pada Aruna, kita habis. Kita harus menghancurkannya sebelum rapat dewan diumumkan. Pagi itu, suasana kantor Wijaya Group lebih tegang dari biasanya. Semua orang tahu, hari ini hasil audit forensik akan diumumkan. Wartawan sudah berkerumun di luar gedung menunggu berita besar. Di ruangannya, Aruna berdiri di depan cermin. Seragam biru gelap cleaning service yang dulu ia kenakan sudah diganti dengan setelan formal sederhana. Meski tampil sederhana, sorot matanya kini berbeda. Tegas, penuh wibawa. Wirawan masuk membawa beberapa map tebal. Ini dokumen cadangan yang kau simpan di server luar negeri. Semuanya lengkap, bukti sabotase, rekam jejak kontraktor fiktif, hingga aliran dana gelap. Kalau ini terbuka, Gunawan dan Bramanegara tamat. Aruna mengangguk lalu menatap Wirawan dalam-dalam. Pak Wirawan, aku tahu ini berbahaya. Kalau mereka terpojok, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk menyerang kita secara pribadi. Wirawan menarik napas panjang. Nona Aruna, dulu ayahmu selalu berkata, keberanian tanpa resiko hanyalah mimpi kosong. Kau sudah melangkah sejauh ini. Sekarang, kau harus siap menanggung resikonya. Di ruang lain, Gunawan dan Bramanegara duduk dengan wajah serius. Seorang pria berjas hitam masuk membawa map. Semua sudah siap. Skandal pribadi Aruna akan kita sebarkan beberapa menit sebelum audit diumumkan. Lapor pria itu. Gunawan menyeringai. Bagus. Kalau publik percaya bahwa dia pernah menyalahgunakan dana pribadi atau terlibat hubungan terlarang dengan karyawan, maka reputasinya hancur. Dewan tak akan peduli lagi pada audit. Bramanegara menambahkan, ingat, kita tidak perlu membuktikan kebenarannya, cukup buat mereka ragu. Gunawan mengangguk. Hari ini, Aruna akan belajar bahwa dunia korporasi bukan tempat untuk idealisme. Sementara itu, rapat dewan dimulai. Semua direktur hadir. Suasana mencekam. Audit forensik akan dipresentasikan auditor independen. Namun sebelum rapat berjalan jauh, ponsel beberapa direktur berdering hampir bersamaan. Mereka menerima pesan anonim. Bukti skandal Aruna Wijaya, penyalahgunaan dana dan hubungan terlarang, beserta foto-foto yang diedit sedemikian rupa. Bisik-bisik mulai terdengar di meja rapat. Apa ini benar? Kalau begini reputasi perusahaan hancur. Aruna menyadari ada sesuatu yang beredar. Ia menatap Wirawan dan lelaki tua itu segera mengerti. Dengan suara berat, Wirawan berdiri. Sebelum kita melanjutkan rapat, saya ingin menyampaikan sesuatu. Aruna lalu maju, suaranya tenang meski jantung berdegup keras. Foto-foto itu palsu, fitnah. Tapi justru fitnah ini membuktikan satu hal. Ada pihak yang ketakutan dengan kebenaran audit hari ini. Ruang rapat hening. Semua mata tertuju padanya. Aruna mengeluarkan flash disk dari tas kecilnya. Saya tidak datang dengan cerita. Saya datang dengan data. Inilah bukti nyata korupsi yang dilakukan Gunawan dan Bramanegara. Wirawan tersenyum tipis, bangga. Ia tahu, hari ini bukan hanya hasil audit yang menentukan, tapi juga keberanian Aruna berdiri di tengah badai fitnah. Ruang rapat Wijaya Group siang itu sesak oleh ketegangan. Seluruh anggota dewan hadir lengkap. Wajah-wajah mereka campuran antara tegang, ragu dan haus jawaban. Di ujung meja, auditor independen membuka berkasnya. Suaranya tenang, namun setiap kata bagaikan palu yang siap menghantam. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan kejanggalan serius dalam laporan keuangan 3 tahun terakhir. Ada aliran dana mencurigakan, proyek fiktif,
dan dokumen kepemilikan yang dipalsukan. Bisik-bisik langsung terdengar. Beberapa direktur saling pandang dengan wajah pucat. Gunawan cepat angkat tangan. Tunggu. Jangan percaya begitu saja. Ini jelas permainan kotor Aruna. Kalian semua sudah lihat bukti skandalnya. Brahma Negara menimpali. Perusahaan sebesar ini tak bisa dipimpin oleh seseorang yang moralnya saja dipertanyakan. Audit bisa dimanipulasi, tapi moral itu jelas kehancuran. Wirawan berdiri perlahan. Meski rambutnya memutih, sorot matanya tajam. Kalian bicara tentang moral. Lihatlah laporan ini. Dana fiktif, kontraktor bayangan, rekening ganda. Semua jejaknya menuju kalian berdua. Fitnah terhadap Nona Aruna hanyalah asap untuk menutupi api yang kalian nyalakan sendiri. Aruna kemudian maju ke depan, meletakkan flash disk di atas meja. Ini salinan data proyek asli, lengkap dengan rekaman percakapan email antara Gunawan, Brahma Negara, dan kontraktor palsu mereka. Kalian bisa memverifikasi langsung. Aku tidak datang dengan kata-kata kosong. Auditor mengkonfirmasi. Benar, data dalam flash disk ini identik dengan hasil audit kami. Tidak ada perbedaan. Gunawan mulai kehilangan kendali. Fitnah, semua ini rekayasa. Kalian tak bisa menjatuhkanku begitu saja. Namun salah satu direktur senior yang selama ini netral akhirnya angkat bicara. Cukup Gunawan, bukti-bukti ini terlalu jelas. Kau bukan hanya merusak perusahaan, tapi juga mengkhianati warisan Haryo. Nama almarhum Haryo disebut, dan ruangan hening. Semua teringat sosok pendiri yang dihormati, ayah Aruna, yang dulu membangun perusahaan dengan integritas. Brahma Negara mencoba bangkit, namun suaranya gemetar. Kalian tidak mengerti. Semua ini untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Aruna menatapnya lurus. Tidak. Semua ini untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ketua Dewan akhirnya mengetuk meja. Dengan bukti yang ada, rapat ini menyatakan Gunawan dan Brahma Negara dicopot dari semua jabatan. Kasus mereka akan diserahkan kepada aparat hukum. Gunawan jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Brahma Negara hanya bisa menunduk, peluh dingin membasahi pelipisnya. Aruna menarik napas panjang. Wirawan menatapnya dengan bangga, seakan berkata tanpa suara, "Kau sudah menjadi pewaris sejati." Sore itu, cahaya matahari menembus jendela kaca besar gedung Wijaya Group. Aruna berdiri di balkon lantai tertinggi, memandang kota yang hiruk-pikuk di bawah sana. Kini pandangannya tak lagi penuh keraguan. Ada ketegasan yang lahir dari badai yang baru saja dia lalui. Di belakangnya, pintu terbuka. Wirawan melangkah perlahan. Tubuhnya terlihat letih, namun matanya berbinar. "Selamat Nona Aruna. Kau sudah menuntaskan sesuatu yang bahkan aku tak pernah sanggup lakukan." Aruna menoleh, senyumnya hangat. "Bukan aku saja, Pak Wirawan. Tanpa bimbinganmu, aku tidak akan mampu sampai di sini." Wirawan menggeleng pelan. "Tugasku hanya satu, menjaga janji lama pada ayahmu. Janji bahwa bila kelak kau kembali, aku akan ada di sisimu. Dan kini, janji itu sudah lunas." Aruna menunduk hormat, seperti dulu Wirawan selalu menunduk kepadanya saat masih kecil. "Pak Wirawan, aku ingin kau tetap di sisiku. Perusahaan ini membutuhkan kau." Wirawan tersenyum, lalu menatap langit senja. "Aku akan selalu ada selama dibutuhkan. Tapi ingatlah Nona, sekarang dunia ini milikmu. Milik generasi baru yang harus berani berjalan di jalannya sendiri." Beberapa hari kemudian, media nasional menulis tajuk utama.
Aruna Wijaya resmi menjadi Direktur Utama Wijaya Group, mengakhiri era korupsi. Karyawan-karyawan yang dulu terpinggirkan kini menyambut perubahan dengan harapan baru. Aura perusahaan yang sempat suram perlahan dipenuhi optimisme. Sementara itu Gunawan dan Brahma Negara menghadapi proses hukum. Mereka kini hanya bayangan masa lalu. Contoh nyata bahwa kerakusan tak pernah bisa menang selamanya. Di ruang kerjanya yang baru, Aruna duduk di kursi besar yang pernah ditempati ayahnya. Tangannya menyentuh permukaan meja tahu itu, merasakan jejak sejarah. Ia menutup mata sejenak, membisikkan kata-kata liris. Ayah, aku sudah pulang. Aku akan menjaganya, sama seperti yang kau lakukan dulu. Wirawan berdiri di pintu, memperhatikannya dengan rasa bangga yang tak bisa diucapkan kata-kata. Hatinya lega, warisan terakhir Haryo kini berada di tangan yang tepat. Matahari tenggelam, meninggalkan semburat emas di langit kota. Sebuah era lama telah berakhir, dan era baru saja mulai. Warisan bukan hanya tentang harta, tapi tentang keberanian menjaga integritas. Itulah pelajaran yang akhirnya hidup kembali di Wijaya Group. Kalau cerita ini menarik, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.